Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baiklah, pada hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu masih dalam materi tentang hukum dasar kimia dan perhitungan kimia. Nah, untuk materi kita hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai massa atom relatif dan massa molekul relatif, serta kita akan bahas tentang konsep mol. Baiklah, kita mulai yang pertama. Massa atom relatif. Ya. Massa atom relatif ini adalah perbandingan massa atom antar unsur. Ya. Di dalam melakukan suatu perbandingan tentu saja kita menggunakan standar. Nah, apa yang menjadi standar atau apa yang digunakan sebagai standar? Nah, para ahli di sini menyepakati bahwa yang digunakan sebagai standar adalah atom karbon C12. Ya. Maka untuk menentukan massa atom relatif suatu unsur, kita bisa membuatkan persamaannya. Kita menuliskan persamaannya, massa atom relatif unsur X itu sama dengan massa rata-rata dari satu atom unsur X per 1/12 kali massa atom satu atom C, 1/12 kali massa satu atom C12. Ya, jadi saya ulangi. Untuk menentukan massa atom relatif suatu unsur, kita tuliskan persamaannya. Massa atom relatif unsur, kita ambilkan simbol unsur itu adalah X, itu sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X per 1/12 kali massa satu atom C12. Ya. Karena 1/12 kali massa satu atom C12 sama dengan 1 SMA, maka massa atom relatif unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X per 1 SMA. SMA itu adalah satuan massa atom. Ya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Massa atom rata-rata oksigen sebesar 1,33 kali massa atom karbon C12. Maka massa atom relatif dari oksigen adalah 1,33 kali massa atom relatif karbon C12 atau sama dengan 1,33 kali 12, ya, sama dengan 15,96 atau biasa kita bulatkan menjadi 16. Ya, jadi massa atom relatif O adalah 16. Sekarang kita lanjutkan massa molekul relatif. Ya. Massa molekul relatif adalah perbandingan antara massa rata-rata suatu molekul dengan 1/12 kali dari massa satu atom C12. Ya, maka kita bisa tuliskan persamaannya. Massa molekul relatif sama dengan massa rata-rata satu molekul per 1/12 kali massa satu atom C12. Atau dengan kata lain, massa molekul relatif sama dengan jumlah
massa atom relatif unsur-unsur atau atom-atom penyusun suatu molekul. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Massa molekul relatif H2O. Nah, perlu kita ketahui kalau dikatakan H2O atau rumus kimia H2O berarti tersusun dari 2 atom H dan 1 atom O. Maka massa molekul relatifnya sama dengan 2 kali massa atom relatif H tambah 1 kali massa atom relatif O. Sama dengan 2 kali 1 tambah 1 kali 16. Sama dengan 18. Ya. Berikutnya, massa molekul relatif dari NH4 2 kali SO4. Ya. Senyawa dari NH4 2 kali SO4 berarti tersusun dari 2 kali atom nitrogen atau N, 8 atom O, 1 atom S, dan 4 atom O. Ya, jadi saya ulangi. Senyawa atau rumus kimia dari NH4 2 kali S4 tersusun dari 2 atom N, 8 atom H, 1 atom S, dan 4 atom H. Maka massa molekul relatifnya sama dengan 2 kali ARN tambah 8 kali ARH tambah 1 kali ARS tambah 4 kali ARO, di mana diketahui massa atom relatif nitrogen sama dengan 14, massa atom relatif dari hidrogen adalah 1, massa atom relatif dari S atau sulfur atau belerang adalah 32, dan massa atom relatif dari O adalah 16. Maka diperolehlah hasil perhitungannya 2 kali 14 tambah 8 kali 1 tambah 1 kali 32 tambah 4 kali 16 sama dengan 28 tambah 8 tambah 32 tambah 64 sama dengan 132. Ya, itulah pembahasan mengenai massa atom relatif dan massa molekul relatif. Nah, di dalam perhitungan kimia biasanya massa atom relatif suatu atom itu dicantumkan dalam soal. Sekarang kita lanjutkan dengan materi konsep mol. Ya. Mol itu menyatakan satuan jumlah zat. Mol adalah menyatakan satuan dari jumlah zat. Ya. Berbicara tentang zat di sini, zat itu bisa dalam bentuk unsur, bisa dalam bentuk senyawa, bisa dalam bentuk ion. Nah, zat yang dalam bentuk unsur, partikelnya itu berupa atom. Dalam bentuk senyawa, partikelnya berupa molekul. Dan dalam bentuk ion, ya berarti partikelnya dalam bentuk ion. Di sini digambarkan hubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel, hubungan antara jumlah mol dengan massa molar, hubungan antara jumlah mol dengan volume gas, dan hubungan antara mol dengan molaritas. Baiklah, kita bahas satu persatu mulai dari hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Jumlah partikel sama dengan N dikali L.
jumlah partikel ini biasanya kita simbolkan dengan N huruf besar, kemudian mol disimbolkan simbol dari jumlah mol, dan L ini adalah bilangan Avogadro. Nah, perlu diketahui setiap 1 mol zat itu jumlah partikelnya sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel ini adalah merupakan bilangan Avogadro. Ya, atau biasa disingkat dengan atau disimbolkan dengan huruf L. Artinya, zat apapun dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk unsur, dalam bentuk senyawa, dalam bentuk ion, kalau dikatakan 1 mol, maka jumlah partikelnya adalah sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, kalau dikatakan dalam bentuk unsur, berarti partikelnya dalam bentuk atom. Kalau dalam bentuk senyawa, maka partikel penyusunnya berupa molekul. Dan kalau dalam bentuk ion, maka partikel penyusunnya berupa ion. Nah, sini contohnya kalau dikatakan 1 mol Cu, berarti jumlah partikelnya sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 atom Cu. 1 mol H2O berarti jumlah partikelnya sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. 1 mol Cl, ion Cl- berarti jumlah partikelnya sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Cl-. Ya, sekarang perhatikan contoh. Hitunglah A, jumlah partikel dari 0,1 mol tembaga. Bagian B, jumlah mol, jadi hitunglah jumlah mol dari 12,0 kali 10 pangkat 23 H2O. Ya, jadi ditanyakan. Jadi di sini maaf ada kurang tulisannya di sini H2O. Ya, kita jawab jumlah partikel tembaga sama dengan jumlah mol dikali dengan bilangan Avogadro, di mana di soal diketahui jumlah molnya sebesar 0,1. Maka jumlah partikelnya sama dengan 0,1 mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Nah, di sini saya informasikan angka yang saya berikan tanda merah ini adalah bilangan berpangkat, jadi pangkatnya itu sebesar 23 sama dengan yang di atas. Pangkatnya di sini sebesar 23, jadi pangkat 23. Maaf, pada aplikasi kalau kita tulis langsung tidak bisa menggunakan pangkat, jadi saya berikan tanda saja dengan tanda merah. Maka diperolehlah jumlah partikel tembaga yang jumlah molnya adalah sebesar 0,1, itu adalah sebesar 0,602 kali 10 pangkat 23 atom. Ya. Selanjutnya bagian B. Tentukanlah jumlah mol dari 12,06 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Ya, yang ditanyakan di sini adalah jumlah molnya. Karena yang ditanyakan adalah jumlah mol, maka persamaannya jumlah mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro, atau sama dengan 12,04 kali 10 pangkat 23 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka diperolehlah jumlah mol H2O sebesar 2 mol. Ya. Itulah hubungan antara jumlah mol dengan bilangan Avogadro dan jumlah partikel.
Sekarang kita lanjutkan hubungan antara mol dengan massa molar. Ya, hubungan antara mol dengan massa molar. Massa sama dengan mol dikali dengan massa molar. Ya. Atau M massa sama dengan N dikali AR atau MR. Jadi tergantung dari jenis zatnya. Kalau zatnya dalam bentuk atom, berarti kita gunakan massa atom relatif. Kalau zatnya dalam bentuk senyawa, berarti yang kita gunakan adalah massa molekul relatif. Ya. Jadi M di sini adalah simbol dari massa dalam satuan gram. N adalah simbol dari jumlah mol, satuannya adalah mol. Dan MM adalah simbol dari massa molar atau AR atau MR, massa atom relatif atau massa molekul relatif. Jadi sekali lagi di sini tergantung dari soalnya, tergantung dari jenis zatnya. Kalau zatnya dalam bentuk unsur berarti yang kita gunakan adalah massa atom relatif. Kalau zatnya dalam bentuk senyawa berarti yang kita gunakan adalah massa molekul relatif. Ya, satuannya adalah gram per mol. Contoh. Tentukanlah jumlah mol yang terkandung dalam 10 gram CaCO3. Ya. CaCO3 berarti ini secara dalam bentuk senyawa. Di mana diketahui bahwa massa atom relatif Ca sama dengan 40. Massa atom relatif dari C sama dengan 12 dan massa atom relatif dari O sama dengan 16. Nah, kita jawab. Nah, kita tuliskan dulu apa-apa yang kita ketahui di dalam soal. Nah, diketahui di dalam soal massa zatnya sebesar 10 gram. Nah, kemudian kita bisa langsung menentukan massa molekul relatif dari CaCO3. Ya, massa molekul relatif dari CaCO3 itu sama dengan 1 kali massa atom relatif Ca tambah 1 kali massa atom relatif C tambah 3 kali massa atom relatif O. Ya, karena CaCO3 itu tersusun dari 1 atom Ca, 1 atom C, dan 3 atom O. Maka diperolehlah dari perhitungan ini kita peroleh massa molekul relatif CaCO3 sebesar 100 gram per mol. Nah, yang ditanyakan N atau molnya sama dengan berapa mol. Ya, penyelesaian mol sama dengan massa molar per massa molekul relatif. Kenapa massa molekul relatif? Ya, karena di sini zatnya sudah dalam bentuk senyawa. Ya, sama dengan ya kita ganti yang kita sudah ketahui. M sama dengan 10 gram dan massa molekul relatifnya adalah 100 gram per mol. Maka diperolehlah jumlah mol CaCO3 itu sama dengan 0,1 mol. Ya. Itu contoh soal dari hubungan antara mol dengan jumlah mol dengan massa molar. Sekarang kita lanjutkan hubungan antara jumlah mol dengan volume gas. Nah, berbicara tentang volume gas, di sini yang akan kita bahas adalah semua zat yang berwujud gas. Perlu diketahui volume tiap mol gas biasa dikenal atau disebut dengan volume molar. Ya. Besarnya volume molar tergantung pada suhu dan tekanannya. Nah, sehingga dapat dituliskan persamaan
volume gas sama dengan jumlah mol kali volume molar. Ya. Nah, di sini keterangan rumusnya. P itu adalah volume gas dalam satuan liter, N itu adalah jumlah mol satuan mol, dan PM adalah volume molar, satuannya adalah liter per mol. Ya, di sini untuk keadaan gas itu banyak kondisi. Ada dalam keadaan standar atau STP, standar temperature and pressure. Yang mana yang dikatakan dalam keadaan STP atau dalam keadaan standar apabila suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Nah, dalam keadaan STP ini dalam keadaan STP setiap 1 mol gas volumenya sebesar 22,4 liter per mol. Ya, saya ulangi. Kalau gas itu dalam keadaan STP, maka volume 1 mol SAT sebesar 22,4 liter. Ya. Itu dalam keadaan STP atau dalam keadaan standar. Kemudian ada juga kondisi dalam keadaan RTP, room temperature and pressure, atau dalam keadaan suhu ruang. Ya, suhu ruang itu adalah 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, pada keadaan ini, pada keadaan RTP, volume 1 mol, setiap 1 mol gas itu sebesar 24 liter. Ya. Volume 1 mol SAT dalam keadaan RTP sebesar 24 liter. Ya. Nah, ini dengan keadaan tertentu. Pada kondisi dengan keadaan tertentu dengan tekanan dan temperatur di luar keadaan STP dan RTP, volume gasnya ditentukan dengan persamaan PP sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan dalam satuan atmosfer atau ATM, volume dalam satuan liter, N atau mol dalam satuan mol, R adalah tetapan gas yang nilainya sebesar 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, dan T di sini adalah temperatur atau suhu mutlak gas. Nah, suhu mutlak gas itu adalah 273 tambah suhu dalam satuan Celcius. Maka satuan temperatur di sini adalah Kelvin. Ya, itulah 3 kondisi keadaan gas. Kemudian ada bagian yang keempat, keadaan yang mengacu pada keadaan gas lain, di mana pada keadaan P dan T yang sama atau tekanan dan temperatur yang sama, maka volume gas hanya bergantung kepada jumlah molnya. Ya, hanya bergantung kepada jumlah molnya. Maka dapat dituliskan persamaan volume gas yang pertama banding volume gas kedua itu berbanding atau sebanding dengan jumlah mol gas yang pertama dengan berbanding dengan jumlah mol gas yang kedua. Ya. Volume di sini dalam satuan liter dan
mol dalam satuan mol. Sekarang kita perhatikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukanlah volume dari 8,8 gram gas CO2 yang diukur pada tekanan 2 atmosfer dan suhu 30 derajat Celcius. Ya. Jadi diketahui massa CO2 adalah 8,7 gram, tekanannya adalah 2 atmosfer, T adalah 30 derajat Celcius. Berarti ini dalam keadaan bukan STP dan bukan RTP, berarti keadaan lain. Kita tuliskan semua komponen-komponen yang diketahui dalam soal. Jadi molnya kita bisa tentukan dengan menggunakan persamaan massa CO2 dibagi dengan massa molekul relatif dari CO2. Ya, kita bisa hitung massa molekul relatif CO2 dengan menggunakan dengan menggunakan massa molekul relatif. Ya, massa molekul relatif kita sudah ketahui bagaimana cara menentukannya, yaitu dengan menggunakan rumus massa atom relatif C ditambah dengan 2 kali massa atom relatif dari O. Maka diperolehlah massa molekul relatif CO2 sama dengan 44. Maka mol dari CO2 sama dengan 8,8 dibagi 44 sama dengan 0,2 mol. Volume CO2 yang ditanyakan di sini adalah volume CO2. Kita menggunakan persamaan PP sama dengan nRT, maka volumenya sendiri sama dengan nRT per P. Maka diperolehlah 0,2 kali 0,082 kali 303 per 2 sama dengan 4,96 liter. Ya, jadi ini volume CO2 dalam keadaan tekanannya 2 atmosfer dan suhu 30 derajat Celcius. Kita lanjutkan yang berikutnya. Soal kedua, suatu gas metana memiliki massa 8 gram dan diukur pada keadaan sama. Ya, pada keadaan sama dengan 6 gram gas NO yang mempunyai volume 10 liter. Nah, pertanyaannya, tentukanlah volume gas metana tersebut. Ya, jadi di sini maksudnya keadaan gas metana dengan gas NO diukur pada keadaan yang sama. Nah, maka kita menggunakan persamaan CH4 per PNO sama dengan NCH4 per NNO, atau bisa dibalik, PNO per PNCH4 sama dengan NNO per NCH4. Hasilnya pasti sama. Ya, di sini yang diketahui adalah AR dari H, C, N, O, dan A. Jadi masing-masing massa atom relatifnya yang diketahui. Maka kita hitung dulu berapa massa molekul relatif dari CH4 dan berapa massa molekul relatif dari NO. Nah, dari sini kita peroleh massa molekul relatif dari CH4 sama dengan 16 dan massa molekul relatif sama dengan 30. Maka molnya, mol CH4 sama dengan 8 per 16 sama dengan 0,5 mol, dan mol dari NO sama dengan 6 per 30 diperoleh 0,2 mol.
Maka untuk menentukan volume CH4 itu sama dengan persamaan P1 per P2 sama dengan N1 per N2. Nah, di mana yang kita anggap di sini adalah P1. P1 adalah CH4 dan P2 adalah volume dari N2. Ya, maka diperoleh persamaannya sama dengan P1 per 10 liter sama dengan 0,5 per 0,2. Maka P1 sama dengan 2,5 kali 10 liter atau sama dengan 25 liter. Jadi volume dari CH4 sama dengan 25 liter. Ya. Selanjutnya, kemolaran. Kemolaran adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Ya. Kemolaran ini biasa juga disebut konsentrasi larutan. Ya. Di mana kemolaran ini dapat kita tuliskan persamaannya M besar. Jadi simbol dari kemolaran adalah M besar sama dengan N per P. Atau bisa juga kita tuliskan karena N itu atau mol itu sama dengan massa per massa molekul relatif kali seper volume. Nah, jadi molaritas satuannya adalah mol per liter. Jumlah mol atau mol satuannya adalah mol, volume dalam satuan liter, dan massa molekul relatif sama dengan gram per mol. Nah, contoh, tentukanlah molaritas apabila 8 gram NaOH dilarutkan dalam 4 liter air, di mana massa atom relatif Na sama dengan 23 dan massa atom relatif O16, sedangkan massa atom relatif H sama dengan 1. Ya. Terlebih dahulu di sini kita hitung dulu massa molekul relatif dari NaOH. Ya, massa atom relatif NaOH itu sama dengan ArNa tambah ArO tambah ArH itu sama dengan 40. Ya. Kemudian kita tentukan berapa jumlah mol NaOH. Nah, mol NaOH sama dengan 8 per 40 sama dengan 0,2 mol. Maka molaritasnya sama dengan mol per volume dalam satuan liter. Nah, molnya adalah 0,2, volumenya adalah 4 liter. Maka molaritasnya adalah 0,05 molar. Ya. Ya, jadi itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.